Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau ngebahas tentang kisah seorang serial killer dan juga seorang playboy yang luar biasa charming yang berasal dari Jepang. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Check this out! Futoshi Matsunaga lahir pada tanggal 28 April tahun 1961. Dia lahir di sebuah kota yaitu Kitakushu di daerah Fukuoka di Jepang. Ketika SMP, si Matsunaga ini lumayan jadi anak yang bermasalah ya guys ketika dia di sekolah. Sehingga dia sering sekali berpindah-pindah sekolah. Ketika dia berumur 19 tahun, dia ini sempat menikah dengan seorang wanita dan akhirnya memiliki seorang anak laki-laki. Selama pernikahannya ini guys, Matsunaga ini sudah berselingkuh dengan banyak sekali wanita guys. Namun pada Oktober tahun 1982, dia ini terlibat cinta dengan seorang wanita yang bernama Junko Ogata. Si Junko ini merupakan teman sekolahnya dia ketika dia sedang bersekolah di daerah Yanagawa. Junko Ogata pada waktu itu statusnya masih single guys. Jadi si Junko ini ngarep banget untuk dinikahin sama si Matsunaga. Tapi sayang sekali guys, Matsunaga ini ketika dia berpacaran dengan Junko sering kali melakukan kekerasan terhadap Junko. Junko ini sering sekali dipukulin, sering sekali disiksa, sehingga menyebabkan keluarga Junko gak mau kalau Matsunaga ini sampai menikahi Junko. Salah satu keluarga dari Junko yang sangat reaktif terhadap Matsunaga adalah ibu dari Junko ini sendiri guys, yang bernama Shizumi Ogata. Ibu dari Junko ini gak terima kalau si Matsunaga ini akan menikahi putrinya. Lalu pada tahun 1984, si Matsunaga ini karena kesal sama keluarga dari Junko ini, akhirnya dia memperkosa ibu dari Junko ini dong guys. Terus selanjutnya kelakuan bejat Matsunaga ini adalah membujuk rayu Junko agar Junko mau tinggal bersamanya. Dia mengatakan bahwa keluarga Junko itu membenci Junko dan tidak ingin melihat Junko bahagia. Akhirnya Junko mau tinggal bersama Matsunaga guys. Dan gak lama kemudian mereka berdua membuat sebuah perusahaan baru yang diberi nama Word. Perusahaan mereka memproduksi serta menjual futon. Futon itu adalah semacam bantal yang biasa digunakan oleh masyarakat Jepang. Perusahaan mereka ternyata bisa berjalan cukup baik guys. Sampai-sampai akhirnya mereka berhasil membeli sebuah gedung untuk menjalankan bisnisnya ini. Kejahatan lain yang dilakukan Matsunaga adalah dia membunuh seorang karyawannya. Dia menyetrum karyawannya ini sampai mati. Alasan dia membunuh pun sebenarnya nggak jelas guys. Dia cuma bilang kalau dia melihat di belakang karyawannya itu ada roh-roh jahat, makanya dia membunuh karyawannya itu untuk menghabisi roh-roh jahat yang ada di karyawannya itu. Guys, sepertinya Matsunaga ini melebarkan sayap perusahaannya ke arah kejahatan ya. Pada tahun 1992, Matsunaga diketahui pernah melakukan penipuan dan pemerasan yang bernilai 180 juta yen atau sebesar 2,2 juta dolar Amerika. Kedua pasangan tersebut sempat masuk ke dalam daftar pencarian orang di Jepang. Korban selanjutnya dari Matsunaga adalah seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Pada April tahun 1993, dengan pesona yang dia miliki, dia bisa meyakinkan wanita itu untuk meninggalkan suaminya dan pergi bersamanya. Dia mengatakan kepada wanita itu bahwa Junko ini adalah adiknya. Tiba-tiba, salah satu dari 3 orang anak wanita ini ada yang meninggal dunia secara misterius. Nggak diketahui apa penyebab kematiannya. Selama Matsunaga berpacaran dengan wanita ini, Matsunaga sudah berhasil mengambil uang wanita ini sebanyak 11.800 juta yen dengan cara menipu si wanita ini. Pada Maret 1994, sang wanita ditemukan tewas secara misterius guys. Nggak diketahui apa penyebabnya, bahkan polisi sendiri pun menemui jalan buntu untuk kasus ini. Masih di tahun yang sama, Matsunaga akhirnya berhasil membeli sebuah kondominium yang sangat besar di daerah Kitakushu. Dia dan Junko tinggal di kondominium tersebut.
Gak lama kemudian, Matsunaga berulah kembali guys. Dia menargetkan seorang pria mantan residivis atau mantan narapidana yang bernama Kumiyo Toraya yang tinggal bersama putrinya. Matsunaga memeras Kumiyo dan endingnya terjadi pada Februari tahun 1996 di mana Matsunaga menyekap Kumiyo dan putrinya dan Matsunaga memaksa putri Kumiyo untuk membunuh ayahnya dengan cara menyetrumnya. Ya udahlah ya, dengan sangat terpaksa putri dari Kumiyo ini membunuh ayahnya dan setelah Kumiyo ini tewas, jasadnya dibuang ke daerah semenanjung Kunisaki. Masih pada tahun 1996, Matsunaga sudah menemukan target baru guys. Seorang wanita yang sudah memiliki seorang anak yang juga merupakan kenalan dari Kumiyo Toraya, korban dari Matsunaga sebelumnya. Wanita ini percaya kalau Matsunaga ini adalah lulusan dari University of Kyoto yang sangat terkenal dan wanita ini udah jatuh cinta banget sama Matsunaga dan percaya kalau Matsunaga ini akan menikahinya. Matsunaga berhasil menipu dan mengambil uang wanita ini sebanyak 5,6 juta yen. Wanita ini akhirnya mengetahui kebusukan dari Matsunaga ini guys. Waktu itu dia dan putrinya sedang berkunjung ke rumah Matsunaga. Nggak taunya mereka berdua ini disekap di dalam sebuah ruangan di kondominium milik Matsunaga ini. Syukurnya mereka berdua ini bisa lepas dengan cara melompat dari jendela. Wanita ini dan putrinya luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, setelah sembuh, wanita ini pun akhirnya stres dan berakhir di rumah sakit jiwa. Suatu hari, Junko Ogata ini nggak pulang ke rumah Matsunaga guys. Sehabis bekerja, Junko ini kabur ke rumah keluarganya. Terus si Matsunaga ini pun stres, lalu dia mengancam keluarga Junko, terutama ibunya Junko. Dia mengatakan bahwa Junko ini adalah pembunuh. Terus, liciknya si Matsunaga ini ya guys, dia membuat informasi palsu yang mengatakan kalau dia ini sudah meninggal karena bunuh diri. Karena berita ini, akhirnya Junko mikir kalau si Matsunaga ini udah nggak ada ya guys, udah mati gitu kan. Akhirnya dia kembali ke rumah Matsunaga dan ketika sampai di rumah Matsunaga, Junko menemukan bahwa ternyata Matsunaga masih hidup dan berita yang beredar itu adalah palsu. Sebagai informasi tambahan bahwa Junko dan Matsunaga pada saat itu sudah memiliki 2 orang anak ya guys. Dan sebenarnya sempat sih keluarga Junko ini memberikan uang sebanyak 63 juta yen supaya Matsunaga ini meninggalkan si Junko Ogata. Uangnya diambil, tapi Matsunaga sama sekali nggak menggubris keinginan keluarga Junko tersebut. Malah tambah parah guys, keluarga Junko disekap di kondominium milik Matsunaga dan keluarga Junko sepenuhnya dikontrol oleh Matsunaga. By the way, di rumah Junko itu ada banyak orang ya guys. Ada ayahnya Junko, ada ibunya Junko, ada Junko sendiri, ada kakak Junko yang bernama Reiko dan suaminya yang bernama Kazuya, serta ada 2 orang ponakan Junko, anak dari Reiko dan Kazuya. Pada Desember tahun 1997, Matsunaga menyuruh Junko untuk menyiksa ayahnya sendiri dong sampai mati. Karena siksaan yang diterima oleh ayahnya Junko terus-menerus, akhirnya ayah Junko harus meninggal di usia 61 tahun. Matsunaga juga sering kali menyiksa Reiko serta suaminya yang bernama Kazuya. Sampai saking seringnya Reiko dipukulin dan disiksa, kupingnya si Reiko ini jadi tuli guys. Gak cuma itu guys, Matsunaga juga menyuruh Reiko dan Kazuya untuk membunuh ibunya sendiri. Dan Shizumi harus meninggal di usia 58 tahun. Dan ternyata nggak cukup sampai situ aja guys. Setelah itu Matsunaga juga menyuruh Kazuya untuk membunuh Reiko, istrinya sendiri dong guys. Fix banget psikopat nih orang. Masih berlanjut ternyata guys. Setelah Matsunaga menyuruh Kazuya untuk membunuh istri dan mertuanya, dia pun akhirnya kelelahan dan ternyata Matsunaga dan Junko mengurung Kazuya di kamar mandi sampai akhirnya Kazuya mati karena kelaparan. Anak laki-laki dari Reiko yang bernama Yuki juga dibunuh guys oleh ayah anak perempuan dari Reiko. Dan pada waktu itu usia Yuki masih 5 tahun dan gak lama kemudian ayah kakak dari Yuki juga dibunuh oleh mereka. Ayah meninggal pada usia 10 tahun. Guys,
Sebenarnya pembunuh di sini bukan cuma Junko dan Matsunaga aja ya, tapi ada putri dari Kumiho Toraya yang masih ikut bersama dengan mereka. Saking manipulatifnya si Matsunaga ini, sampai-sampai Junko dan putri dari Kumiho ini nggak bisa kabur loh dari Matsunaga ini. Kalau mereka kabur, mereka akan langsung diancam dan disiksa lalu dipukulin oleh Matsunaga ini. Semua jasad keluarga Ogata ini dimutilasi guys. Potongan-potongan tubuhnya ada yang dimasak supaya nggak bau, ada yang dibuang ke toilet, bahkan ada yang dibuang ke laut. Jadi setelah semua kejadian pembantaian satu keluarga ini, nggak ada satu orang polisi pun yang datang menangkap mereka. Matsunaga ini kejahatannya benar-benar sangat rapih. Setiap dia melihat Junko merasa bersalah, dia ini langsung menyalahkan si Junko sebagai pembunuh keluarganya. Karena saat ini hanya Junko satu-satunya yang selamat dari keluarga Ogata. Beberapa tetangga dari Matsunaga sebenarnya ada yang mengeluhkan kenapa kondominium milik Matsunaga terlalu berisik, bahkan kadang-kadang sering sekali mengeluarkan bau-bau busuk. Cuma ya kayak biasa aja gitu, nggak ada juga yang mau melapor polisi. Ternyata kejahatan Matsunaga masih berlanjut dong guys. Dia menemukan seorang wanita yang kemudian jatuh cinta kepada Matsunaga. Matsunaga memanipulasi wanita tersebut sehingga wanita tersebut bisa memberikan uangnya sebesar 20 juta yen serta memberikan anak kembarnya kepada Matsunaga. Guys, tadi ingat kan ada putri dari korban Matsunaga dulu yang bernama Kumiho Toraya? Nah, putrinya Kumiho ini sebenarnya sempat beberapa kali kabur dari Matsunaga guys. Pernah dia kabur pada Januari 2002, lalu Matsunaga berhasil menemukannya kembali pada Februari 2002. Lalu akhirnya pada Maret 2002, putri dari Kumiho ini sempat kabur lagi, dan kali ini dia kaburnya itu langsung ke kantor polisi guys. Dia mengadukan semua kejahatan-kejahatan yang udah dilakukan oleh Matsunaga dan Junko ke polisi. Junko mengakui semua kesalahannya, sedangkan Matsunaga tetap merasa tidak bersalah sama sekali. Karena memang gak ada bukti fisik langsung bahwa Matsunaga melakukan semua itu. Jadi polisi menangkap Matsunaga hanya berdasarkan kesaksian dari Junko dan putri Kumiho saja. Matsunaga dan Junko ditangkap atas tuduhan membunuh 7 orang dan mereka awalnya dijatuhi hukuman mati, namun pada tanggal 26 September tahun 2007 Matsunaga tetap dijatuhi hukuman mati sedangkan Junko mendapat hukuman penjara seumur hidup. Putri dari Kumiho pun akhirnya dibebaskan dari tuduhan apapun karena dia memang melakukan kejahatan tersebut karena disuruh oleh Matsunaga dan Junko. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia yang akan disiksa oleh mereka. Seorang sutradara dan produser film dari Jepang yang bernama Sion Sono membuat sebuah proyek film berdasarkan kisah dari Futoshi Matsunaga dan Junko Ogata ini guys, yang berjudul The Forest of Love, sudah tayang di Netflix pada tahun 2019 lalu. Ya guys, sekian dulu cerita gue untuk hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Stay safe everyone. Jangan lupa tetap support channel gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.